Jangan sangkutkan urusan pribadimu dengan pemerintah Majapahit. Kau tidak kenal siapa sesungguhnya sang Mantri Mukhya, Rekian Gajah Mada. Aku harus menemukan Bibi. Aku tak bisa hidup tanpa Bibi Retno Marlangan. Kita harus berpisah. Walaupun cinta kita abadi, namun Jaya Kusuma dan Retno Marlangan tidak mungkin menjadi satu. Tidak. Bibi tidak boleh pergi. Jangan pergi, Bibi. Jangan tinggalkan aku. Bibi! Pangeran Jaya Kusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi. Rekaman ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Didukung oleh para pemain, Rini Marjan sebagai Diah Mustika Perwita, Eli Ermawati sebagai Diah Carangsari, Lukman Tambose sebagai Harya Panular, Kasdu Dewa sebagai Pandan Tunggal Dewa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Dalam episode kedua ini mengetengahkan judul Diah Mustika Perwita. Pitaloka, yang nama aslinya Diah Mustika Perwita, tercenung sesaat mendengar kata-kata Pandan Tunggal Dewa. Akhir-akhir ini memang berkecamuk pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya yang belum terjawab. Pandan Tunggal Dewa sendiri agaknya merahasiakan sesuatu. Apakah di luar banyak orang-orang jahat berkeliaran, Ayahanda? Iya, banyak. Banyak sekali. Dan kau masih hijau, Pitaloka. Kau masih muda dalam hal pengalaman hidup. Karena itu percaya dan ikutlah kata-kata ayahmu. Sebenarnya saya tidak menyukai kekerasan, Ayahanda. Kau kira ayahmu ini suka? Bukan soal suka atau tidak suka. Tetapi bagaimana cara kita menjaga keselamatan diri kita di tengah pergolakan watak manusia yang sombong, serakah, dan dengki. Nah, untuk itu kita pun perlu belajar ilmu pedang. Kau nanti akan tahu sendiri, Pitaloka,
Mengapa ayahmu ini selalu mendesak agar kau belajar ilmu pedang? Maaf Ayahanda, saya masih belum menemukan arti pedang dalam percaturan hidup manusia. Pitaloka, sastra memang lebih tajam dari pedang. Tetapi hanya dengan senjata sastra, kau akan melewati jalan panjang dan berliku-liku. Beda sekali jika kau turun gunung dengan menghunus sebilah pedang pusaka. Semua persoalan bisa kau selesaikan dengan mudah, tanpa ragu-ragu, tanpa harus berpanjang lebar bicara. Kau mengerti, anakku? Iya, sekarang agak menjadi jelas Ayahanda. Itu Yunda Carangsari datang. Celaka Ayahanda, celaka. Ada apa, Carangsari? Siapa yang cekak? Kakang Panular Ayahanda. Ada apa kakangmu? Katakan yang jelas. Kenapa Kakang Panular, Yunda? Waktu itu, kami tengah sibuk berlatih ilmu pedang di atas tebing. Seperti yang pernah Ayahanda tunjukkan. Lalu? Tiba-tiba, datanglah 2 orang penunggang kuda, laki-laki dan perempuan Ayahanda. Semula mereka hanya menonton, tapi kemudian mulai mengganggu kami. Mereka sepertinya hanya main-main, tapi kami sudah kewalahan melayaninya. Lalu kami sadar, Ayah, tentu mereka bukan orang-orang sembarangan. Jelas mereka mempunyai tingkat kepandaian di atas kami, Ayahanda. 2 penunggang kuda laki-laki dan perempuan. Iya. Siapakah mereka itu? Aku belum bisa menerkanya. Mereka melancarkan pukulan-pukulannya sambil tertawa-tawa. Kakang Panular marah sekali karena merasa direndahkan. Itu bisa berbahaya. Aku tahu watak kakangmu. Kalau sampai 2 orang itu mulai kesal, Panular bisa menjadi tumpuan sarang kemarahannya. Kalau begitu, kalian segera pulang. Aku akan menemui mereka. Mudah-mudahan belum terlambat. Pandan Tunggal Dewa adalah bekas perwira pasukan andalan Majapahit yang pernah menjadi orang kepercayaan Mahapati Gajah Mada. Karena itu tidaklah mengherankan kalau dia memiliki sedikit kepandaian. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, laki-laki setengah tua itu berlari seolah melayang di atas permukaan tanah. Rasanya tempat tinggalku cukup tersembunyi, jauh dari keramaian orang. Sudah lama aku tidak ikut campur urusan-urusan keduniawian. Tetapi mengapa juga ada orang yang datang mengganggu? Pandan Tunggal Dewa heran begitu sampai di atas tebing seperti yang ditunjukkan putrinya, Dyah Carangsari. Tak seorang pun nampak di sana. Sementara itu dari atas lereng Gunung Anjasmara mulai turun kabut tipis menutupi puncak-puncak pohon. Laki-laki tua itu meraba jenggot sambil memutar tubuhnya. Dan di sana, di bawah sebuah pohon rindang, dia melihat Arya Panular duduk bersila, seperti sedang bersemedi dengan hikmatnya. Arya! Arya! Pandan Tunggal Dewa terbelalak melihat keadaan Arya Panular putranya. Sementara Arya Panular tetap duduk dengan tenang, seperti arca Dwarapala. Mata terbuka, namun tiada sedikit pun berkedip.
Pandan Tunggal Dewa segera tahu apa yang terjadi. Permainan yang sama sekali tidak lucu. Tetapi bagaimanapun, tentu pelakunya seorang yang mempunyai kemampuan cukup tinggi. Dia bisa menetak jalan darah, lalu mempermainkan Harya seperti seekor keledai. Baiklah, akan kukembalikan keadaan bocah ini seperti semula. Hai, bangun Harya, bangun. Ini ayahmu datang. Ayahanda. Tenanglah. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. Adikmu Dyah Carangsari mengatakan ada 2 orang penunggang kuda mengganggu kalian yang sedang berlatih ilmu pedang. Apa benar begitu? Benar, Ayahanda. Mereka ternyata orang-orang dikdaya. Saya tidak mampu mengimbangi kepandaiannya. Sampai berapa jurus mereka mempermainkanmu, anakku? Kalau mereka bersungguh-sungguh, saya rasa saya tidak akan mampu bertahan dalam 20 jurus, Ayah. Tapi agaknya mereka memang sengaja ingin mempermainkan saya. Seperti yang Ayahanda saksikan sendiri. Mereka mampu membuat saya duduk tak berdaya seperti arca. Kau kenal mereka? Tidak. Kau tahu nama mereka? Tidak, Ayahanda. Tapi sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Mereka kelihatan buru-buru, Ayah. Mereka tidak mengatakan apa-apa padamu? Mereka hanya bertanya, apakah saya melihat seorang laki-laki bercambang lebat, bertubuh gempal, dengan mata tinggal sebelah. Kalau begitu mereka sebenarnya tidak punya urusan dengan kita. Tapi walaupun bagaimana, kita harus berhati-hati. Mengapa berhenti, Pitaloka? Yunda Carangsari, pulanglah dulu. Nanti aku akan menyusul. Kenapa begitu? Atau kau ingin berlatih lagi bersamaku? Tidak. Aku sudah lelah. Pitaloka, akhir-akhir ini kulihat kau sering murung. Ada apa sebenarnya? Tidak. Aku tidak apa-apa kok. Kau jangan bohong, Pitaloka. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Ya, aku hanya sering terkenang masa kecilku. Tapi semua itu telah berlalu dengan begitu cepat. Aku hampir tidak bisa mengenangnya lagi. Yang tinggal hanyalah sebuah tanda tanya dalam diriku. Lupakan saja. Untuk apa mengenang masa lalu? Bagaimanapun juga, masa lalu itu menjadi bagian dari hidup kita yang sekarang ini, Yunda. Bagaimana aku bisa melupakannya? Walaupun samar-samar, karena semua seperti sebuah gambar yang telah mengabur, aku masih ingat. Waktu itu, aku berada di dalam sebuah kereta yang amat indah buatannya. Aku duduk terguncang-guncang bersama 2 orang yang kenal sebagai ayah bundaku. Karena mereka selalu menyebutku dengan putriku. Kami menempuh perjalanan yang sangat jauh. Aku tidak tahu kemana arah tujuan kami waktu itu. Aku hanya sering mendengar orang-orang menyebut Majapahit. Majapahit. Aku tidak tahu arti sebutan itu. Aku tahu bahwa Majapahit adalah nama sebuah negara besar baru setelah berumur 10 tahun. Aku tidak ingat lagi apa yang terjadi di tengah perjalanan yang panjang yang melelahkan itu. Aku ingat kereta berhenti di satu tempat yang orang-orang menyebutnya Bubat. Lapangan Bubat tidak jauh letaknya dari istana Baginda Hayam Wuruk? Iya, aku ingat. Di tempat itulah terjadi keributan. Orang-orang berkelahi satu sama lain. Suasananya ramai sekali. Tapi aku tidak merasa takut. Aku malah tidur nyenyak sekali. Ketika bangun, tak kulihat lagi 2 orang yang kukenal sebagai ayah bundaku. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki bertubuh perkasa. Dia memelukku dan dengan tergesa-gesa membawaku pergi dari tempat keributan itu. Siapa dia? Ayahanda Pandan Tunggal Dewa.
Pengen umrah? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Ingat armytravel.com ya. armytravel.com. Minumlah air ini, Harya. Kulihat dadamu sebelah kiri masih membekas pukulan yang agak tajam. Minumlah. Napas saya memang agak sesak, Ayahanda. Ramuan daun-daunan itu nanti akan membantu melonggarkan pernapasanmu. Aku mau tahu sampai di mana perkembangan adikmu Pitaloka. Anak itu memang agak malas, Ayahanda. Dia lebih semangat menekuni ilmu sastra daripada ilmu pedang. Dia itu ibarat intan murni yang belum digosok. Benar, Ayahanda. Dia mempunyai bakat cerdas. Kalau bersungguh-sungguh, saya pun sering kewalahan melayaninya bermain pedang. Ya, kasihan Pitaloka. Kalau ku ingat peristiwa berdarah itu, rasanya ingin kembali turun gunung untuk memuaskan nafsu balas dendam. Balas dendam? Apakah Ayahanda menaruh dendam pada seseorang? Dan mengapa? Belum saatnya aku ceritakan soal ini padamu, Harya. Tetapi mengenai adikmu Pitaloka, kukira sudah saatnya kau mengetahui sejarahnya. Ayahanda pernah mengatakan belum lama ini bahwa Pitaloka itu bukanlah nama aslinya. Ya, memang itu bukan nama aslinya. Nama yang sebenarnya dia Mustika Perwita. Sedang Pitaloka itu adalah nama kakak kandungnya. Lalu, mengapa Ayahanda memanggilnya dengan Pitaloka? Ya, tentu ada sebabnya. Pitaloka, atau lengkapnya Dyah Purana Pitaloka, adalah putri Raja Segaluh Purba. Beliau juga disebut Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran atau Ratu Purana. Jadi, Pitaloka putri seorang raja? Betul, Harya. Lalu, mengapa dia bisa tinggal bersama kita di atas lereng gunung ini, Ayah? Perang Bubatlah yang menjadi sebabnya. Ayahanda, Pitaloka tidak mau pulang, Ayahanda. Ingat, Arya, kau harus bisa merahasiakan hal ini di depan Pitaloka. Iya, Ayahanda. Saya akan berhati-hati. Kalau sampai dia tahu sejarah hidupnya, sejarah kematian kakak kandung dan ayah bundanya, tentu hatinya akan sangat terluka. Aku tidak sampai hati melihat anak itu menderita. Aku harus bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk masa depannya. Ayahanda, Pitaloka tidak mau pulang. Saya sudah membujuknya, tapi dia tetap tidak mau pulang. Kau yang lebih tua harus bisa menyabarkan diri, Carangsari. Saya sudah sabar, Ayahanda. Tapi dia itu bandel sekali. Dia keras kepala. Baiklah. Kalau begitu aku yang akan membawanya pulang. Di mana kau tinggalkan dia? Di sana, Ayah. Di bawah pohon randu alas yang besar itu. Pitaloka, mengapa kau menangis, anakku? Kau seorang gadis yang baik. Kau sudah bertambah dewasa dan semakin manis. Kau juga seorang gadis yang cerdas akal budimu. Tetapi mengapa masih juga suka menutup diri dan tidak terbuka pada ayahandamu? Apakah kau sudah tidak percaya lagi pada Pandan Tunggal Dewa? Ya. Katakanlah, Pitaloka. Apa sebabnya kau menangis? Apakah dua kakakmu telah mengeluarkan kata-kata atau sikap yang menyinggung perasaanmu? Tidak, Ayahanda. Bukan soal itu. Yunda Carangsari dan Kakang Panular baik. Mereka selalu ngemong dan tidak pernah menyinggung perasaan saya.
Lalu kenapa tiba-tiba kau menangis? Hah? Entahlah Ayahanda. Akhir-akhir ini saya sering merasakan betapa hidup ini kosong dan sunyi. Tiba-tiba saja saya merasa sedih, seperti ada sesuatu yang hilang, Ayahanda. Pitaloka, Pitaloka. Itu tandanya kau semakin bertambah dewasa, anakku. Tidak usah kau risaukan. Itu hal yang sangat biasa. Ayahanda, sebenarnya siapakah orang tua saya? Saya sering tidak habis mengerti, Ayahanda. Saya sering bingung menghadapi masa depan saya. Seolah tidak mempunyai pegangan yang pasti. Siapakah sebenarnya orang tua saya? Dari manakah mereka berasal? Dan mengapa sekarang saya berada di tempat ini? Mengapa Ayahanda selalu menganjurkan agar saya tekun belajar memainkan pedang? Apakah saya mempunyai musuh besar yang terlalu jahat, Ayahanda? Cukup, Pitaloka. Cukup. Maafkan saya, Ayahanda. Saya terlalu bernafsu. Saya lupa diri. Tapi sebenarnya lah pertanyaan-pertanyaan itu telah mengganggu ketenangan batin saya, Ayahanda. Pitaloka, ayo pulang. Rekaman ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539. Anak-anakku, rupanya sekarang aku harus mengatakan sesuatu yang selama ini kurahasiakan. Kuharap kalian bisa menerima secara dewasa. Khususnya kau, Pitaloka. Iya, Ayahanda. Ya. Walaupun apa yang akan kuutarakan ini sebenarnya menyangkut diri Pitaloka. Namun Harya Panular maupun Carangsari tidak ada jeleknya ikut mendengarkannya. Pitaloka. Iya, Ayahanda. Ketahuilah, Pitaloka. Namamu sebenarnya Dyah Mustika Perwita. Sedang Pitaloka adalah nama kakak kandung perempuanmu. Tapi mengapa Ayahanda memanggil saya dengan Pitaloka? Hal itu kulakukan hanya untuk mengenang kakak perempuanmu yang nasibnya sangat menyedihkan. Pitaloka. Sebenarnya kau adalah putri Raja Segaluh Purba dari kerajaan Pajajaran. Tapi karena suatu sebab, kau terpaksa berpisah dengan ayah bundamu. Dan selanjutnya tinggal bersamaku di lereng Gunung Welirang ini. Apa sebabnya, Ayahanda? Sebabnya ialah, karena kau sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di Majapahit ini. Kedua orang tuamu, kakak kandungmu, juga para prajurit pengiringnya. Semuanya meninggal dengan cara yang amat menyedihkan. Dengan cara yang amat menyedihkan? Dengan cara bagaimana, Ayah? Dibunuh. Pengen umroh? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Jangan lupa ya, klik armytravel.com. Yes! Ayah bundaku, kakak kandungku, semua meninggal karena dibunuh. Tapi apa salah mereka? Kenapa mereka dibunuh, Ayahanda? Ya, tentu ada yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu, anakku. Siapa orangnya, Ayah? Siapa? Belum saatnya kau mengetahuinya, Pitaloka. Nanti suatu saat, kalau kau sudah siap,
aku akan mengatakannya padamu. Tidak, Ayahanda. Saya tidak akan merasa puas sebelum Ayahanda mengatakan siapa orang itu. Saya akan selalu gelisah. Pitaloka, bersabarlah untuk beberapa waktu lagi, anakku. Tidak, saya harus tahu sekarang. Kalau Ayahanda tidak bersedia mengatakannya, saya akan pergi dari sini. Pitaloka, jangan anakku, jangan. Pengen umroh? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Ingat armytravel.com ya. armytravel.com. Diah Mustika Perwita sudah tidak mau mendengar lagi kata-kata ayah asuhnya Pandan Tunggal Dewa. Gadis remaja usia itu segera melompat dan berlari menembus malam yang gelap pekat. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi dengan gadis itu? Dan bagaimana sikap ayah asuh serta saudara-saudara angkatnya, Diah Carangsari dan Harya Panular? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.